Selamat datang kembali di Piran Bae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Apa jadinya jika hewan buas yang seharusnya hidup di alam liar, malah menjadi teman dekat manusia? Di dunia ini, ada beberapa orang yang memilih untuk memelihara hewan-hewan yang tidak biasa, seperti singa, harimau, buaya, bahkan hiena. Hewan-hewan yang dikenal karena sifat liar dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, meskipun insting mereka yang ganas, hubungan yang terjalin antara manusia dan hewan-hewan ini justru menunjukkan ikatan emosional yang tak terduga. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dari mereka yang berani menjalin persahabatan dengan makhluk-makhluk buas ini, dan melihat bagaimana cinta, kasih sayang, dan perhatian dapat mengubah cara kita memandang hewan liar. Mari kita mulai perjalanan mengejutkan ini, yang akan mengubah cara pandang kita tentang hubungan antara manusia dan hewan. Ular piton. Di sebuah kota kecil di Jerman, seorang anak perempuan bernama Sophia yang baru berusia 8 tahun menarik perhatian banyak orang karena hewan peliharaannya yang tidak biasa. Seekor ular piton besar bernama Monty, yang panjangnya mencapai 4 meter. Dibeli ayah Sophia dari peternak eksotis ketika masih kecil, dan sejak itu dibesarkan di rumah mereka. Sophia, yang tumbuh bersama Monty, memperlakukannya seperti sahabat. Ia sering terlihat membaca buku di samping ular itu atau membiarkannya melingkar di lengannya saat bermain. Meski banyak tetangga menganggapnya aneh dan berbahaya, keluarga Sophia menekankan bahwa Monty selalu diawasi dengan ketat dan tidak pernah menunjukkan agresi. Cerita tentang Sophia dan Monty menjadi perdebatan di Eropa mengenai etika dan keamanan memelihara hewan eksotis di lingkungan rumah tangga. Memelihara seekor kuda Nil. Di sebuah kota kecil di Kolombia, seorang perempuan bernama Jessica menjadi terkenal karena memelihara seekor kuda Nil bernama Pepe sebagai hewan peliharaan. Pepe bukanlah kuda Nil biasa. Ia merupakan salah satu keturunan dari kuda Nil liar yang lepas setelah kematian Pablo Escobar, mantan raja narkoba yang pernah memelihara kuda Nil di propertinya. Jessica menemukan Pepe ketika masih kecil di tepi sungai dekat rumahnya, terluka dan terpisah dari kelompoknya. Dengan kasih sayang, ia merawat Pepe hingga pulih, dan sejak itu, kuda Nil tersebut menjadi bagian dari kesehariannya. Meski kini beratnya mencapai lebih dari 1 ton, Pepe sering terlihat berendam di kolam yang dibuat khusus di halaman rumah Jessica, dan bahkan makan langsung dari tangannya. Hubungan unik ini memicu perhatian dunia sekaligus kontroversi, karena banyak ahli memperingatkan bahaya memelihara hewan liar sebesar itu di lingkungan domestik. Memelihara singa. Di Uni Emirat Arab, seorang pria bernama Humaid Al-Bukais menjadi terkenal karena gaya hidupnya yang mewah dan koleksi hewan peliharaan yang tak biasa. Di rumahnya yang besar di Dubai, Humaid memelihara berbagai hewan liar, termasuk singa, harimau, dan cheetah, yang sering terlihat bermain bebas di taman rumahnya atau bahkan duduk di dalam mobil sport mewahnya. Hewan-hewan ini bukan hanya simbol status baginya, tetapi juga bagian dari kesehariannya. Meskipun banyak orang mengkritik praktik tersebut karena masalah kesejahteraan hewan dan keamanan publik, Humaid kerap membagikan kehidupan uniknya di media sosial, menarik jutaan pengikut yang terpesona oleh gaya hidup eksentriknya. Kisahnya menjadi cerminan budaya tertentu di Timur Tengah, di mana beberapa orang kaya memelihara hewan liar sebagai tanda kemakmuran, meskipun dikecam oleh aktivis konservasi. Memelihara kanguru. Di Wisconsin, Amerika Serikat, seorang pria bernama Larry Mark beritanya mencuri perhatian karena memelihara seekor kanguru bernama Jimmy sebagai hewan peliharaan. Larry menemukan Jimmy ketika ia masih bayi, setelah mengetahui hewan itu diselamatkan dari sebuah tempat pemeliharaan ilegal. Jimmy kemudian menjadi anggota keluarga, tinggal di dalam rumah bersama Larry, dan sering terlihat mengenakan jaket kecil untuk melindunginya dari dingin, karena kanguru tidak biasa dengan iklim Wisconsin yang bersalju. Larry bahkan menyediakan ruang bermain khusus di halaman belakang rumahnya, lengkap dengan pagar tinggi untuk memastikan Jimmy tetap aman. Meski hewan unik ini menarik perhatian warga sekitar, para ahli satwa liar memperingatkan bahwa kanguru adalah hewan liar yang membutuhkan lingkungan khusus untuk berkembang, bukan hidup di rumah manusia. Pelihara burung hantu. Di Inggris, seorang anak perempuan bernama Willow Hart, yang baru berusia 9 tahun, menjadi viral karena persahabatannya dengan burung hantu peliharaannya, Luna. Willow mulai merawat Luna setelah burung hantu itu ditemukan terluka di hutan dekat rumah mereka oleh ayahnya, yang seorang pecinta alam. Setelah pulih, Luna tidak kembali ke alam liar dan justru membentuk ikatan yang kuat dengan Willow, sering bertengger di bahunya saat ia membaca buku atau bermain di taman. Meski burung hantu biasanya dikenal sebagai hewan liar yang sulit dijinakkan,
Luna menunjukkan sikap jinak dan responsif terhadap Willow, membuat hubungan mereka terlihat seperti dalam dongeng. Kisah mereka menjadi inspirasi, tetapi juga mengundang peringatan dari para ahli tentang tantangan memelihara burung hantu, termasuk kebutuhan khusus mereka akan makanan dan ruang untuk terbang. Memelihara iguana. Di California, seorang pria bernama Mike Wilson mencuri perhatian karena memelihara seekor iguana albino bernama Snowball, yang memiliki tingkah laku mirip anjing. Snowball, dengan kulitnya yang putih dan mata merah khas, tidak hanya jinak tetapi juga menunjukkan kebiasaan unik seperti menunggu Mike di depan pintu, mengikuti langkahnya kemana-mana, dan bahkan menyukai belayan di kepalanya. Mike sering mengajak Snowball berjalan-jalan di sekitar lingkungan dengan menggunakan tali pengaman, memukau para tetangga yang jarang melihat iguana sejinak itu. Hubungan mereka yang luar biasa menunjukkan bahwa dengan perhatian dan kasih sayang, bahkan reptil eksotis seperti Snowball bisa menjadi hewan peliharaan penuh karakter. Namun, cerita mereka juga mengingatkan tentang tanggung jawab besar dalam memelihara iguana albino, yang membutuhkan kondisi lingkungan khusus dan perawatan intensif. Rumah mirip kebun binatang. Di sebuah desa di Tamil Nadu, India, seorang pria bernama Muthu Krishnan menjadi terkenal karena rumahnya yang menyerupai kebun binatang pribadi, penuh dengan berbagai hewan yang tak biasa untuk dipelihara. Di halaman rumahnya, ia merawat anjing, harimau peliharaan yang diselamatkan dari perdagangan ilegal, landak, dan bahkan seekor buaya kecil yang hidup di kolam buatannya. Muthu Krishnan, seorang pecinta satwa sejati, menghabiskan sebagian besar hidupnya menyelamatkan hewan-hewan terlantar atau korban perburuan liar. Meskipun tempat tinggalnya terlihat tidak lazim untuk menampung hewan-hewan liar ini, ia berusaha menciptakan lingkungan yang mirip habitat alami mereka, sekaligus memastikan keamanan bagi keluarganya dan masyarakat sekitar. Cerita ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, tetapi juga memicu perhatian pemerintah dan aktivis satwa yang mengingatkan akan pentingnya regulasi dalam memelihara hewan liar demi kesejahteraan mereka. Memelihara dua rusa kutub. Di Kanada, seorang perempuan bernama Emily Watts menjadi terkenal karena memelihara dua rusa kutub, yang diberi nama Aurora dan Borealis, di rumahnya yang terletak di daerah terpencil dekat hutan. Rusa kutub tersebut diselamatkan saat masih muda setelah terpisah dari kawanan mereka akibat badai salju yang hebat. Emily, seorang pecinta alam dan ahli satwa liar, merawat kedua rusa itu dengan penuh perhatian, menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami mereka, lengkap dengan salju buatan dan area luas untuk mereka berlari. Aurora dan Borealis hidup bebas di pekarangan rumah Emily, sering terlihat berlarian bersama atau tidur berdampingan di bawah pohon. Keberanian Emily dalam merawat hewan-hewan yang tidak biasa dipelihara oleh manusia ini menarik perhatian banyak orang, namun juga memunculkan perdebatan tentang etika memelihara spesies liar, mengingat rusa kutub bukan hewan domestik dan membutuhkan ruang serta iklim yang sangat spesifik untuk berkembang dengan baik. Menemukan kungkang. Di Brasil, seorang pria bernama João Pereira menjadi terkenal karena memelihara seekor kungkang bernama D di rumahnya. D, yang ditemukan terluka di hutan Amazon saat masih bayi, dibawa oleh João untuk dirawat hingga pulih. Setelah sembuh, D tidak lagi dilepas ke alam liar dan justru menjadi anggota keluarga João. Kungkang ini memiliki kebiasaan yang unik, seperti tidur selama berjam-jam di pohon, atau berpelukan dengan João saat ia menonton televisi. Meskipun kungkang dikenal sebagai hewan liar yang jarang dipelihara manusia, João menciptakan lingkungan yang mendekati habitat alami untuk J, termasuk pohon-pohon besar dan area yang teduh. Cerita mereka menarik perhatian banyak orang, baik sebagai contoh hubungan yang luar biasa antara manusia dan hewan, maupun sebagai peringatan mengenai tantangan dan tanggung jawab dalam memelihara spesies liar yang tidak terbiasa hidup bersama manusia. Memelihara serigala. Di Rusia, seorang pria bernama Sergei Gorshkov menjadi terkenal karena memelihara seekor serigala liar bernama Fedor di rumahnya. Fedor ditemukan oleh Sergei saat masih anak-anak, terluka dan terpisah dari kawanan di hutan Siberia. Setelah merawatnya hingga sembuh, Fedor memilih untuk tetap tinggal bersama Sergei, yang akhirnya memutuskan untuk memeliharanya meskipun serigala dikenal sebagai hewan liar dan berbahaya. Fedor hidup di halaman belakang rumah Sergei, namun tetap berperilaku lebih mirip anjing peliharaan, sering berlarian bebas dan menunjukkan kedekatannya dengan pemiliknya. Sergei membangun kandang besar dan memastikan Fedor memiliki ruang untuk bergerak. Namun hubungan mereka tetap menarik perhatian, karena serigala biasanya tidak bisa dijinakkan sepenuhnya. Cerita Sergei dan Fedor memunculkan perdebatan tentang etika memelihara hewan liar, namun juga menunjukkan ikatan yang luar biasa antara manusia dan hewan yang jarang ditemukan. Memelihara beruang coklat. Di sebuah kota kecil di Rusia,
Pasangan suami istri, Dmitri dan Natalia Petrov, menjadi sorotan dunia karena memelihara seekor beruang coklat besar bernama Misha di rumah mereka. Misha ditemukan ketika masih kecil, terpisah dari ibunya setelah terjatuh ke dalam jebakan pemburu. Dmitri dan Natalia, yang bekerja sebagai penyelamat satwa liar, memutuskan untuk merawat Misha dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Misha tumbuh menjadi beruang coklat yang besar dan kuat. Namun meski ukurannya yang mengesankan, ia tetap bersikap lembut terhadap pasangan ini, bahkan tidur di dalam rumah mereka dan bermain di halaman belakang. Mereka membangun area khusus yang aman untuk Misha, namun juga memberi kebebasan pada beruang tersebut untuk menjelajah. Cerita Dmitri, Natalia, dan Misha mengundang kekaguman sekaligus kontroversi, karena meskipun Misha berperilaku jinak, banyak ahli yang memperingatkan bahwa beruang liar tetap memiliki naluri alami yang bisa berbahaya jika tidak diperlakukan dengan benar. Memelihara 2 harimau kumbang. Di Rusia, seorang pria bernama Alexei Ivanov menjadi terkenal karena memelihara 2 harimau kumbang yang diberi nama Seryozha dan Mishka di rumahnya. Kedua harimau kumbang itu, yang ditemukan sebagai anak-anak setelah ibunya mati karena perburuan liar, dibesarkan oleh Alexei sejak kecil. Meskipun dikenal sebagai hewan liar dengan insting pemburu yang kuat, Seryozha dan Mishka sangat jinak, dan sering diajak Alexei keluar untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Mereka mengikuti Alexei seperti anjing peliharaan, bermain bersama di taman atau duduk tenang saat dia membaca. Alexei membangun kandang besar di halaman belakang rumahnya untuk memberi ruang yang aman bagi kedua harimau kumbang itu. Namun mereka lebih sering berinteraksi bebas di luar. Kisah mereka yang luar biasa mengundang kekaguman, namun juga menimbulkan keprihatinan dari para ahli satwa liar yang mengingatkan tentang potensi bahaya dalam memelihara hewan liar besar meskipun mereka telah jinak. Membesarkan harimau. Di sebuah desa terpencil di Bulgaria, seorang polisi hutan bernama Ivan Petrov terkenal karena membesarkan seekor harimau bernama Sasha yang ia temukan terluka saat sedang patroli di hutan. Sasha, yang masih bayi dan kehilangan ibunya akibat perburuan ilegal, ditemukan terperosok di dalam jebakan pemburu. Ivan, yang memiliki pengalaman bekerja dengan satwa liar, merawatnya dengan penuh perhatian dan membesarkannya di rumahnya. Meski harimau adalah hewan yang dikenal dengan insting liar dan berbahaya, Sasha tumbuh besar dengan keakraban terhadap Ivan, bahkan sering mengikutinya kemanapun ia pergi, seperti anjing peliharaan. Ivan membangun kandang luas di area hutan dekat rumahnya. Namun mereka lebih sering berjalan-jalan bersama di alam bebas. Kisah Ivan dan Sasha menjadi inspirasi bagi banyak orang, meskipun juga menimbulkan peringatan tentang potensi bahaya dan tantangan yang terkait dengan memelihara hewan liar besar, meskipun dalam pengasuhan yang penuh kasih. Memelihara babi hutan. Di Jerman, seorang wanita bernama Petra Muller menjadi terkenal karena memelihara seekor babi hutan bernama Fritz di rumahnya. Fritz ditemukan oleh Petra saat masih bayi setelah terpisah dari kawanan dan terluka akibat perburuan liar. Petra, yang bekerja sebagai penyelamat satwa liar, merawat Fritz dengan penuh perhatian hingga ia sembuh. Meskipun babi hutan dikenal sebagai hewan liar dengan sifat yang lebih agresif dan sulit dijinakkan, Fritz tumbuh menjadi hewan yang jinak dan sering terlihat bermain di halaman rumah Petra atau tidur di dalam rumahnya di dekat perapian. Petra membangun kandang besar di pekarangan rumah untuk memberikan ruang bagi Fritz. Namun mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar, berjalan-jalan atau bermain di hutan. Kisah Petra dan Fritz menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa bahkan hewan liar yang tidak biasa dipelihara oleh manusia bisa membangun ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya, meskipun tetap ada risiko dan tantangan dalam merawat spesies liar. Memelihara buaya muara. Di Indonesia, seorang pria bernama Hendra Suryanto menjadi perhatian karena memelihara seekor buaya muara bernama Bima di rumahnya. Hendra, yang sejak kecil memiliki kecintaan terhadap reptil, menemukan Bima saat masih bayi setelah ditemukan terdampar di sebuah sungai di Kalimantan. Dengan keahlian merawat satwa liar, Hendra membesarkan Bima di halaman belakang rumahnya, yang telah dilengkapi dengan kolam besar dan area luas yang meniru habitat alami buaya. Meskipun buaya dikenal sebagai hewan liar yang berbahaya, Bima tumbuh dengan perilaku yang lebih jinak dan sering terlihat berinteraksi dengan Hendra, bahkan ketika pria ini memberi makan atau membersihkan kolamnya. Cerita Hendra dan Bima menarik perhatian masyarakat, baik karena keunikan memelihara buaya sebagai hewan peliharaan, maupun sebagai contoh hubungan yang tidak biasa antara manusia dan hewan liar. Namun, kisah ini juga mengingatkan akan risiko besar yang terkait dengan memelihara hewan liar berukuran besar di lingkungan rumah. Memelihara koala. Di Australia,
Seorang remaja perempuan bernama Emily Charter menjadi terkenal karena memelihara seekor koala bernama Luna yang ia temukan terluka di hutan saat sedang berjalan-jalan bersama keluarganya. Setelah ibunya diselamatkan oleh para ahli satwa liar, Emily memutuskan untuk merawat Luna, yang masih bayi, hingga ia sembuh. Koala, yang dikenal sebagai hewan yang lebih suka hidup sendiri di pohon dan memakan daun eucalyptus, sangat jarang dipelihara manusia karena kebiasaan hidup mereka yang khas. Namun, Luna berkembang menjadi hewan yang jinak dan sering terlihat bermain di halaman rumah Emily, merangkak di sekitar pohon dan tidur di dekat keluarga Emily. Mereka menciptakan ikatan yang kuat. Meskipun hidup dengan koala memerlukan perhatian ekstra dan perawatan khusus. Kisah Emily dan Luna menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa ikatan manusia hewan yang tak biasa bisa terjadi. Meskipun perawatan koala sebagai hewan peliharaan tetap menjadi hal yang sangat jarang dan penuh tantangan. Mandi bersama buaya. Di sebuah desa di Sumatera, seorang anak perempuan berusia 7 tahun bernama Nia membuat heboh setelah sering terlihat bermain dan mandi bersama buaya muara bernama si Udin di halaman belakang rumahnya. Buaya tersebut ditemukan oleh keluarga Nia saat masih bayi di pinggir sungai, terluka akibat perangkap pemburu. Nia, yang sejak kecil memiliki kedekatan dengan alam, merawat si Udin dengan penuh kasih sayang. Meskipun buaya dikenal sebagai hewan berbahaya dengan insting predator yang kuat, si Udin tumbuh jinak dan sering terlihat berenang di kolam besar yang dibuat khusus oleh keluarga Nia di pekarangan rumah mereka. Nia sering bermain bersama si Udin, melemparkan bola untuk digigit buaya itu atau mengajak si Udin mandi di kolam. Cerita mereka menarik perhatian banyak orang, baik karena keunikan hubungan mereka dengan buaya, maupun sebagai bukti bahwa ikatan tak terduga dapat terbentuk antara manusia dan hewan liar, meskipun tetap ada bahaya besar dalam merawat hewan seperti buaya. Memelihara puma. Di Amerika Serikat, seorang pria bernama Ken Allen menjadi terkenal karena memelihara seekor puma atau singa gunung bernama Kato di rumahnya. Ken, yang bekerja sebagai penjaga kebun binatang, menemukan Kato saat masih anak-anak setelah diselamatkan dari perburuan ilegal. Ken membesarkan Kato di rumahnya dengan hati-hati, menciptakan ruang yang aman dan besar agar singa gunung itu dapat bergerak dengan bebas. Meskipun puma adalah hewan liar dengan insting pemburu yang kuat, Kato tumbuh jinak dan sering terlihat berinteraksi dengan Ken, mengikuti pemiliknya seperti anjing peliharaan, bahkan tidur di dekatnya. Namun, hubungan ini menarik perhatian banyak orang, mengingat bahaya dan tantangan dalam memelihara hewan liar besar. Kisah Ken dan Kato mengingatkan akan ikatan tak terduga antara manusia dan hewan, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan dan kesejahteraan baik manusia maupun hewan liar yang seharusnya hidup di alam liar. Merawat hiena. Di Afrika Selatan, seorang pria bernama Jan van der Merwe menjadi terkenal karena memiliki ikatan yang tak biasa dengan seekor hiena bernama Hilda. Jan pertama kali bertemu dengan Hilda saat masih bayi, setelah hiena tersebut ditemukan terluka di hutan oleh tim penyelamat satwa liar. Jan, yang bekerja sebagai petugas konservasi, merawat Hilda dengan penuh perhatian, memberikan makanan dan perawatan medis hingga hiena itu sembuh. Meskipun hiena dikenal sebagai hewan liar dengan perilaku yang cenderung agresif dan berbahaya, Hilda tumbuh menjadi hiena yang jinak dan sangat dekat dengan Jan. Mereka terlihat sering berinteraksi, bermain bersama, bahkan berjalan-jalan di sekitar kamp konservasi. Kisah persahabatan antara Jan dan Hilda menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa dengan perawatan yang tepat, ikatan yang kuat antara manusia dan hewan liar yang seharusnya dijauhi dapat terjalin, meskipun tetap ada risiko besar dalam memelihara hewan liar seperti hiena. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini bersama kami. Dari kisah persahabatan yang tidak biasa hingga hubungan yang penuh tantangan antara manusia dan hewan buas, kita belajar bahwa ikatan emosional bisa terbentuk di luar batas yang kita bayangkan. Meski penuh risiko, cerita-cerita ini mengingatkan kita tentang kekuatan kasih sayang, ketulusan, dan keberanian untuk merawat makhluk hidup, tak peduli seberapa liar atau buas mereka. Sebelum kita akhiri, mari kita ingat bahwa meskipun persahabatan dengan hewan-hewan ini sangat unik, kita tetap harus selalu menghormati alam dan menjaga kesejahteraan satwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.